Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat semua, syukur alhamdulillah kita bisa jumpa lagi di YouTube channel Titi Anggraini. Sudah agak lama ya tidak bikin konten, nggak tahu nih, lagi situasi pandemi agak kurang mood. Nah, tapi di vlog kali ini saya ingin membahas sesuatu yang lagi agak rame ya, terutama di media sosial kita dan juga di beberapa media online serta media mainstream, media cetak mainstream itu diulas dan dibahas juga, yaitu tentang isu atau wacana penundaan pemilu 2024 ke 2027. Awalnya saya membaca di salah satu portal online ada berita bocoran soal adanya yang menggelindingkan isu pemilu 2024 akan ditunda ke 2027. Dan setelah itu beredar tuh potongan-potongan berita dari Juni 2020, pernyataan Komisioner Komisi Pemilihan Umum Ilham Saputra yang mengatakan pada waktu itu ya, Juni 2020 bahwa ada kemungkinan pilkada serentak 2024 itu tidak jadi diselenggarakan pada 2024, tapi ditunda ke 2027 karena ada wacana ketika pada masa itu kan RUU Pemilihan Umum, Rancangan Undang-Undang tentang Pemilihan Umum sedang dibahas di DPR dan memang salah satu pengaturan di dalam RUU Pemilu pada waktu itu keserentakan pilkada itu akan dilakukan pada 2027 berbarengan dengan pemilu DPRD. Jadi dikenal dengan pemilu serentak lokal. Tapi kan itu diskusi tahun 2020 di bulan Juni, pernyataan Pak Ilham di salah satu webinar merujuk kepada situasi pada waktu itu di mana RUU Pemilu sedang bergulir di DPR. Nah, kemudian Maret 2021 pemerintah melalui Menkumham Yasona Lauli, Balek DPR RI, Badan Legislasi DPR RI, dan juga Panitia Perancang Undang-Undang DPD RI menyepakati untuk mencabut RUU Pemilu, Rancangan Undang-Undang tentang Pemilihan Umum, dari prioritas legislasi nasional tahun 2021. Jadi RUU Pemilu tidak lagi masuk di Prolegnas 2021, artinya RUU Pemilu tidak jadi dilanjutkan pembahasannya. Sehingga untuk 2024 itu landasan hukum untuk pemilu dan pilkada masih merujuk kepada undang-undang yang lama, yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 yang sudah diubah 3 kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 sebagai dasar hukum penyelenggaraan pilkada. Nah, potongan berita yang tadi tuh, yang Juni 2020, yang pernyataan Pak Ilham dalam konteks saat itu digulirkan lagi potongan-potongannya, terutama banyak di Twitter. Sehingga kalau kita ikuti ya, itu kan Pak Ilham lalu kemudian atas nama KPU tentu saja membuat rilis siaran pers yang bisa dilihat di layar, yang KPU itu menyatakan bahwa berdasarkan undang-undang maka pemilu dan pemilihan serentak itu tetap pada tahun 2024. Nah, ini membantah narasi-narasi yang secara kurang pas ya, memotong-motong berita Juni 2020. Ini ada nih, ini yang paling atas kiri nih ya, yang dikutip tetapi narasinya salah gitu ya. Saya tertarik ya untuk membedah apa iya mungkin pemilu 2024 itu ditunda ke 2027. Mari kita lihat bareng-bareng ya. Ini saya coba buat secara sederhana sih, tidak terlalu ribet ya. Saya cari-cari di berita gitu ya, baik di media online, di medsos, apa sih alasan penundaan sehingga muncul narasi untuk menggeser pemilu 2024 ke 2027 dengan tadi mengutip secara tidak pas berita Juni 2020. Yang pertama, ternyata alasannya itu tidak jelas dan tidak terkonfirmasi. Sama sekali tidak ada pernyataan pejabat publik yang punya otoritas soal
alasan penundaan ini selain katanya-katanya gitu ya. Lalu cenderung sumir alias simpang siur. Yang berikut juga ada kutipan soal seolah-olah alasan penundaan itu karena Indonesia masih pandemi. Kita tahu ya situasi kita memang berada dalam kondisi yang kurang baik hari ini dan kondisi keuangan ekonomi pasti terdampak. Dan yang terakhir itu dikait-kaitkan dengan kontroversi seiring rencana amandemen konstitusi, di mana Ketua MPR menyatakan bahwa dia sudah menemui Pak Jokowi dan Pak Jokowi itu setuju gitu akan ada amandemen konstitusi khususnya membahas tentang eksistensi untuk menghidupkan pokok-pokok haluan negara. Jadi garis besar haluan negara gaya baru gitu. Nah ini yang seolah-olah ditarik juga dalam potensi untuk mendorong adanya penundaan pemilu 2024 ke 2027, apalagi dihubung-hubungkan dengan pemberitaan cuplikan berita 2020, pernyataan Komisioner Ilham Saputra dari KPU yang disimpangkan gitu ya maknanya. Nah, saya ingin membahas mungkinkah menunda pemilu 2024 ke 2027. Yuk kita cek gitu ya. Kita tentu bicaranya kerangka konstitusional dong ya saat ini, karena kan agenda pemilu harus berdasarkan hukum, berkepastian hukum. Nah setelah dibuka-buka itu ada pasal 7 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyebutkan bahwa Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama 5 tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk 1 kali masa jabatan. Di pasal 7 ini adalah produk amandemen konstitusi pertama tahun 99. Nah, memang kalau untuk pilkada itu tidak ada tuh ketegasan soal durasi masa jabatan 5 tahun seperti halnya Presiden dan Wakil Presiden. Di pilkada itu hanya ada pasal 18 ayat 4 yang menyebutkan gubernur, bupati, wali kota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis. Tok di situ, tidak ada tuh masa jabatan berapa tahun. Lalu pasal 22E ayat 1 menyebutkan pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap 5 tahun sekali. Jadi pemilu sebagai siklus 5 tahunan berkala itu ada di pasal 22E ayat 1. Tapi masa jabatan berapa lama dari anggota DPR, anggota DPD, anggota DPRD itu tidak disebutkan di pasal 22E ini yang memang berada di bawah bab tentang pemilihan umum. Jadi kalau kita lihat frasa atau norma yang ada di pasal 7 Undang-Undang Dasar kita, maka tegas bahwa jabatan presiden itu selama 5 tahun, tidak lebih, tidak kurang. Makanya kan setiap tanggal 20 Oktober itu siklus 5 tahunan ya, harus ada presiden baru yang hasil pemilu dilantik dan mengucapkan sumpah janji. Karena kalau baca pasal 7 ini artinya nggak boleh tuh presiden, tidak boleh presiden itu jabatannya dimundurkan atau dimajukan. Karena satu-satunya jabatan publik melalui pemilihan umum yang durasinya tegas eksplisit diatur Undang-Undang Dasar itu hanya ada untuk presiden dan wakil presiden. Kepala daerah tidak disebut, DPR tidak disebut, DPD tidak disebut, DPRD tidak disebut. Jadi tidak ada ruang kurang atau lebih dari 5 tahun kecuali kalau dia dapat impeachment atau pemakzulan gitu ya. Bisa saja masa jabatannya kurang dari 5 tahun, tapi penggantinya itu pun dalam jangka waktu masa jabatan 5 tahun. Jadi kalau dia naik, misalnya Wapres naik menggantikan presiden, tetap saja 5 tahun, seperti ketika Megawati menggantikan Presiden Abdurrahman Wahid pada waktu itu. Jadi 5 tahun itu adalah kunci. Nah, yang kedua sudah disebutkan juga di Undang-Undang tentang Pemilu ya dan Pilkada. Kalau untuk masa jabatan itu justru kalau untuk pilkada itu diaturnya di undang-undang tentang pemilihan gubernur, bupati, wali kota seperti yang ada di layar. Sementara kalau untuk kapan pemilu itu harus diselenggarakan dalam siklus penyelenggaraan pemilu, undang-undang kita, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 itu mengatur bahwa hari, tanggal, dan waktu pemungutan suara pemilu ditetapkan dengan keputusan KPU.
Sementara ketentuan lebih lanjut tentang rincian tahapan penyelenggaraan pemilu itu diatur dengan peraturan KPU. Jadi nanti KPU itu biasanya akan membuat peraturan KPU tentang tahapan program dan jadwal pemilihan umum. Nah, sampai hari ini untuk 2024 itu belum keluar peraturan KPU tentang tahapan program dan jadwal pemilihan umum 2024. Tetapi ingat, jabatan presiden 5 tahun, tidak lebih, tidak kurang. Dan pemilu adalah siklus 5 tahunan. Selain itu, kalau untuk pilkada, itu disebutkan di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015, Pasal 3 Ayat 1, bahwa pemilihan dilaksanakan setiap 5 tahun sekali secara serentak di seluruh wilayah NKRI. Nah, masa jabatan gubernur, bupati, wali kota itu ada di pasal 162 ayat 1 dan 162 ayat 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang pemilihan gubernur, bupati, wali kota, yaitu masa jabatannya selama 5 tahun. Tapi khusus untuk pilkada serentak secara nasional yang akan diselenggarakan pada November 2024 gitu ya, maka hasil pilkada 2020 itu diatur tuh di Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 kalau masa jabatannya itu akan berakhir 2024. Jadi tidak akan genap 5 tahun gitu. Jadi pasal 162 ini disimpangi oleh pasal lain di dalam Undang-Undang 10 2016 yang mengatur masa jabatan kepala daerah hasil Pilkada 2020 itu akan berakhir pada 2024 karena di 2024 akan ada Pilkada serentak nasional di seluruh wilayah Indonesia. Jadi ini memang agak unik ya, sehingga kalau kita kembali merujuk kepada Undang-Undang Dasar dan Undang-Undang Pemilu serta Undang-Undang Pemilihan Gubernur, Bupati, Wali Kota, maka masa jabatan presiden dan wakil presiden itu sudah diatur tegas dalam pasal 7 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yaitu selama 5 tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk 1 kali masa jabatan. Jadi tidak lebih dan tidak kurang gitu. Karena eksplisit pasal 7 Undang-Undang Dasar kita mengatur begitu. Sementara untuk pemilu legislatif itu disebutkan pemilu dilaksanakan setiap 5 tahun sekali. Ini di pasal 22E ayat 1 Undang-Undang Dasar kita. Sedangkan pilkada pengaturannya itu tidak ada di dalam Undang-Undang Dasar, tetapi adanya di Undang-Undang Pemilihan. Dia diselenggarakan setiap berapa tahun sekali dan berapa masa jabatannya itu akan berlangsung. Namun, kita khusus untuk pemilu legislatif itu punya konvensi ketatanegaraan, di mana pada tahun 1999 kita menyelenggarakan pemilu legislatif yang dipercepat untuk masa jabatan legislatif yang mestinya baru berakhir pada 2002. Jadi kan legislatifnya itu produk pemilu 97 ya, dan masa jabatannya itu harusnya 97 sampai 2002. Tapi karena ada reformasi, lalu Habibie bersama DPR menerbitkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 99, yaitu di mana pemilu yang seharusnya pada tahun 2002 itu dipercepat menjadi tahun 99, tepatnya bulan Juni. Sehingga kita punya preseden. Karena tidak diatur di konstitusi, maka masa jabatan legislatif itu ternyata bisa dipendekkan, maka dengan demikian juga dipanjangkan dengan alasan-alasan ketatanegaraan yang sah gitu ya, berarti dengan undang-undang. Nah, tetapi jangan lupa sobat semua, ada juga yang harus kita rujuk, yaitu adanya putusan Mahkamah Konstitusi nomor 55 garis miring PUU garis miring strip 17 Romawi garis miring 2019 yang menyebutkan bahwa dalam putusan MK ini model keserentakan pemilu itu boleh berubah selain daripada model seperti yang kita selenggarakan tahun 2019. Tetapi tetap menjaga sifat keserentakan dalam pemilihan umum memilih anggota DPR, DPD, dan presiden dan wakil presiden. Jadi model keserentakan itu boleh apa aja, boleh macam-macam gitu ya. Tapi kata kuncinya, fardu ainnya, pemilu presiden dan wakil presiden serta pemilu DPR dan DPD itu tidak boleh dipisahkan pelaksanaannya. Nah, MK itu memang di dalam putusan 55 ini kasih 6 model keserentakan yang boleh dipilih oleh pembuat undang-undang sebagai open legal policy. Tapi kata kuncinya itu ada di angka 6.
apapun pilihan-pilihannya, mau 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan seterusnya, tetap menjaga sifat keserentakan pemilihan umum untuk memilih anggota DPR, DPD, dan presiden, wakil presiden, gitu ya. Nah, lalu apa yang kemudian menjadi kesimpulannya nih, apa kawan-kawan semua ya? Ternyata kesimpulannya kalau kita lihat rujukan tadi dari awal kerangka konstitusinya, undang-undangnya, dan putusan MK 55 2019, yang pertama, penundaan pemilu presiden dan wakil presiden tidak dimungkinkan untuk dilakukan tanpa amandemen konstitusi atas pasal 7 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Karena pasal 7 itu tegas menyebut masa jabatan presiden adalah 5 tahun, tidak lebih, tidak kurang, dan hanya bisa dipilih untuk 1 kali masa jabatan saja. Berikutnya gitu ya, jadi maksimal 2 periode. Yang kedua, tidak dimungkinkan untuk memisahkan penyelenggaraan Pilpres dengan pemilu anggota DPR dan anggota DPD sesuai dengan putusan nomor 55 tahun 2019. Jadi kalau Pilpresnya tidak boleh mundur karena Pilpres harus bersamaan dengan pemilu DPR dan pemilu DPD, artinya pemilu DPR dan pemilu DPD-nya harus bersamaan dengan Pilpres. Juga tidak boleh mundur ke 2027. Tapi dengan preseden pemilu 99 yang merupakan pemilu yang dimajukan dari pemilu 2002 dan juga penataan jadwal pilkada yang sudah kita lakukan, misalnya kan pilkada tidak melulu siklus 5 tahunan ya, pilkada 2024 itu kan tidak 5 tahunan kalau kita lihat hasil pilkada 2020 tidak menjabat 5 tahun. Nah, maka dengan demikian penataan jadwal itu dimungkinkan pemilu itu dimundurkan untuk pemilu anggota DPRD dan pilkada. Tetapi tidak dimungkinkan menunda pemilu presiden, DPR, DPD karena dia satu paket dan menginduk kepada masa jabatan presiden yang 5 tahun tidak lebih tidak kurang. Oke, kalau begitu sobat semua, kalau dalam pandangan saya sih isu penundaan pemilu 2024 ke 2027 itu adalah isu yang kontraproduktif dan tidak kompatibel dengan upaya kita memperkuat demokrasi. Jadi kalau kita ingin sungguh-sungguh memperkuat demokrasi kita dan mengatasi pandemi dengan lebih baik, sebaiknya menghindari isu-isu yang bisa memicu perlawanan publik dan kontroversi dan kegaduhan politik. Ini kalau misalnya digulirkan pemilu ditunda ke 2027, bukan tidak mungkin warga bisa turun ke jalan karena tidak puas ya. Padahal kan pandemi kita harus menjadi prioritas kita semua, bagaimana kondusivitas dan seterusnya. Jadi lebih baik agenda ketatanegaraan kita, agenda demokrasi elektoral kita, apalagi sudah disebut oleh pasal 7 dengan sangat tegas masa jabatan presiden 5 tahun, mestinya itu kita patuhi gitu ya. Pemilu tetap di 2024 dan tidak usah berpikir untuk mengamandemen konstitusi dengan tujuan untuk menunda atau memperpanjang periodisasi, karena sekali lagi pembatasan masa jabatan presiden itu adalah amanah reformasi lahir dari pengalaman panjang kita di dalam berbangsa dan bernegara, pengalaman politik kita, sosial kita, kita belajar dari era Orde Baru, sehingga formula masa jabatan 5 tahun dengan maksimal 2 periode adalah formula yang lahir dari pergulatan ketatanegaraan yang kemudian terformulasi dalam konstitusi kita. Jadi demikian vlog pemilu Titi Anggraini kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya kalau dirasa bermanfaat. Sampai ketemu di vlog berikutnya, tetap sehat dan jaga diri kita, tetap patuhi protokol kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.